Bapak Kiai Haji Khairul Anam. Yang saya hormati di sini Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ahmad Mahfuz Iskandar, pengurus pesantren As-Siddiqiyah beserta keluarga besar. Kami hormati Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua DPR sekaligus Sekjen Partai Golkar Bapak Haji Ludwig Paulus. Yang kami hormati Ketua Dewan Etik Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Majelis Ala Ambasador Muhammad Hatta. Yang kami hormati Sekjen MDI Bapak Gunawan Hidayat. Kami hormati Bendahara Pak Januran Koko, kemudian Pak Budi Setiawan, Komisaris MDI Bapak Franky Sibarani. Ini ahli ngatur ya Pak. Kemudian Gus Hasan, Gus Am, dan seluruh peserta pengurus yang baru dilantik. Yang kami hormati juga pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah Bapak Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah, dan seluruh hadirin santriwan santriwati yang ikut menyaksikan pelantikan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, atas kehendaknya kita menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah di Pesantren As-Siddiqiyah, Kedoya, Jakarta Barat. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya kita semua. Atas nama DPP Partai Golkar saya ucapkan selamat atas pelantikan Majelis Dakwah Islamiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Khairul Anam, dan saya berharap dengan kepengurusan ini makin mendekatkan dengan umat Islam, baik dalam rangka penggalangan elektoral di kalangan umat Islam maupun memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui Majelis Dakwah Islamiyah. Kemarin kita sudah menyaksikan penandatanganan kerjasama dengan partai-partai P3 maupun PAN, Partai Amanat Nasional. Dan ini sebetulnya hari ini kita melakukan pelantikan MDI yang sebetulnya bergerak di wilayah Islam tradisional dan juga Islam modernis, diwakili oleh Ketua Umum MDI berasal dari Nahdlatul Ulama dan Sekjen berasal dari Muhammadiyah. Jadi sebetulnya ini sudah lengkap. Tadi para kiai bergabung, apalagi juga keluarga besar As-Siddiqiyah masuk dalam kepengurusan menjadi anggota Majelis Ala. Terima kasih, dan tentunya kita berharap bahwa sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan juga Partai Golkar, kita mendorong sila pertama Pancasila agar kehidupan spiritualitas keagamaan menjadi inspirasi dan sumber bagi gerak tujuan langkah berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai ini. Dari Majelis Dakwah Islamiyah tadi sudah mengadakan lomba, dan hebatnya lomba ini sudah dilakukan sebelum dilantik. Tetapi ini yang lebih hebat lagi, sebelum dilantik sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Jadi sebetulnya ini pengurusnya sudah sah sebelum disahkan. Ini semangatnya luar biasa.
Dan saya rasa dengan demikian, saya yakin Majelis Dakwah Islamiyah akan menjadi ujung tombak perjuangan kita untuk rahmatan lil alamin dan juga untuk negara kita yang berkemakmuran, berkeadilan, serta tentunya ujung tombak ini akan ditomboki oleh bendahara. Tadi saya lihat di antara pengurus yang dilantik yang agak tegang-tegang sedikit bendahara, Pak Sigli dan Nurat Koko. Melihat sambutan luar biasa dari Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, harapannya luar biasa. Saya lihat beliau melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Tapi jangan khawatir, di sini ada Menteri Perindustrian. Kenapa saya mengingatkan ada Menteri Perindustrian? Karena kita punya program melalui Menteri Perindustrian, yaitu Santripreneur, program pesantren dan entrepreneurship. Dan saya ingat beberapa waktu yang lalu saya saat hadir di sini, kita melakukan juga dorongan untuk entrepreneurship di kalangan santri dan santriwan, dan juga ada pameran UMKM di sini. Nah, tentu saya ingat salah satu pesantren yang pernah dibantu pada waktu saya di Menteri Perindustrian. Tadi Pak Kiai mengatakan, Pak Ahmad Maruf Iskandar, jangan khawatir kalau ada sendal hilang. Kemarin ada bantuan untuk bikin sendal sebetulnya. Jadi pondok pesantren ini menjadi pabrik sendal. Silakan Pak Menteri Perindustrian. Saya bantu pesantren di Nurul Iman. Saat sekarang dia membuat sendal dan diekspor, Pak. Jadi tidak ada kekurangan sendal lagi di pondok pesantren. Demikian pula banyak pabrik bisa dibikin, pabrik roti misalnya bisa dikonsumsi juga oleh para santri. Roti sendiri, pabrik sendiri nanti bisa diupayakan, Pak. Jadi tentu ke depan banyak hal yang bisa dikerjasamakan, dan tadi lomba dakwah juga diharapkan bisa melahirkan para ahli-ahli, dai-dai yang memberikan kesejukan dan keteduhan bagi masyarakat. Nah, tentunya kami juga terus berharap bahwa Majelis Dakwah Islamiyah juga merangkul dan bersinergi dengan para ulama, para kiai, para ustadz, dan tentunya juga menjalani kerjasama. Sudah ada Gus Aam di sini dan banyak Gus-Gus di sini juga, termasuk Menteri Perindustrian juga, termasuk Gus Gumiwang Kartasasmita. Jadi ini termasuk asparagus juga, Pak, ke organisasi Gus-Gus di Jawa Timur. Nah, selanjutnya tentu saya berharap bahwa kita bisa mendorong ekonomi syariah dan juga mendorong lembaga keuangan syariah. Nah, di sini gunanya ada Komisaris MDI Pak Franky Sibarani, ini juga akan bisa mendorong. Jadi membentuk organisasi, merevitalisasi organisasi itu hanya katalis awal untuk mengakselerasi agar santriwati di sini bisa menjadi entrepreneurs atau wirausahawan yang tangguh, seperti keluarga besar daripada Bapak Ahmad Maruf Iskandar. Selanjutnya tentu alhamdulillah kita COVID sudah lebih baik, termasuk di Jakarta, dan dari kemarin mudik yang 80 juta sudah hampir 1 bulan tidak ada kasus yang meningkat, sehingga tentu ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga kerjasama dengan pondok pesantren, dengan para kiai, dengan tokoh masyarakat, sehingga kita bisa mengendalikan pandemi COVID secara baik. Selanjutnya saya ucapkan selamat bekerja, dan bekerjanya tinggal 18 bulan. Karena tentu Majelis Dakwah Islamiyah selain dakwah untuk masyarakat yang lebih adil, lebih baik, juga untuk berkampanye program pemerintah di masyarakat agar tidak terjadi
pembelahan masyarakat, tidak terjadi politik aliran, tidak terjadi politik identitas. Oleh karena itu kita perlu bersatu dan berupaya berjuang menuju kebaikan. Karena kita semua menuju kebaikan, saya yakin bahwa perpecahan itu tidak terjadi. Oleh karena itu kemarin kita deklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu agar kita bersatu dan kita berdakwah yang menuju kebaikan. Nah, selanjutnya saya ingin membawakan pantun menanak nasi dari padi menguning, dimakan santri tentu di bawah pohon beringin. Di pesantren Asidikiyah mengaji kitab kuning, menebar Islam rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Menteri Koordinator Perekonomian untuk tetap di panggung. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Bank BSI, Asrindo Syariah dan